Halo semuanya, selamat datang kembali di Kenapa Itu Ya bersama saya, Raka Pratama. Pernahkah kalian memikirkan bagaimana cara memisahkan dua benda yang beratnya hanya berbeda kurang dari 1% dan ukurannya sekecil atom? Ini bukan sekadar teka-teki fisika biasa. Inilah fondasi dari teknologi paling diawasi di planet kita. Sebuah teknologi yang menjadi pusat ketegangan geopolitik dunia selama beberapa dekade terakhir. Rahasia terbesar dari sebuah fasilitas nuklir sebenarnya bukanlah reaktor yang menghasilkan energi raksasa itu, melainkan ribuan tabung berputar ini yang bekerja dalam keheningan absolut, menyembunyikan keajaiban termodinamika di dalamnya. Membuat senjata nuklir atau bahan bakar reaktor untuk pembangkit listrik itu mungkin terdengar mudah secara teori fisika dasar, tetapi kenyataannya hal itu hampir mustahil secara praktik rekayasa mekanik. Mengapa demikian? Karena Anda dihadapkan pada tugas raksasa untuk memisahkan dua atom yang hampir identik sempurna secara fisik. Hari ini, di Kenapa Itu Ya, kita akan membongkar secara tuntas sains dan rekayasa di balik mesin sentrifugal gas. Kita akan menyelami dunia mikroskopis di mana gaya sentrifugal ekstrem, dinamika fluida, dan termodinamika tingkat lanjut bersatu untuk melakukan salah satu pemisahan material paling sulit dalam sejarah peradaban manusia. Mari kita mulai dari dasar permasalahannya. Biji uranium. Ketika uranium ditambang dari perut bumi, ia tidak bisa langsung digunakan untuk reaksi nuklir. Di alam, uranium terdiri dari dua jenis utama yang kita sebut sebagai isotop. Mereka adalah saudara kembar yang memiliki sifat kimia yang sama, tetapi sedikit berbeda di intinya. Lebih dari 99% dari uranium alami adalah isotop uranium-238 atau U-238. Isotop ini sangat stabil dan tidak berguna untuk menciptakan reaksi berantai nuklir. Ia bertindak lebih seperti peredam daripada bahan bakar. Jika reaktor diisi hanya dengan ini, reaktor tidak akan menyala sama sekali. Di sisi lain, kurang dari 1%, tepatnya sekitar 0,7% adalah uranium-235 atau U-235. Inilah bintang utama kita. Inti dari U-235 sangat tidak stabil, sehingga jika ditabrak oleh sebuah neutron, ia akan terbelah, melepaskan energi luar biasa besar dan neutron baru untuk melanjutkan reaksi. Tujuan utama dari pengayaan uranium adalah untuk meningkatkan persentase U-235 yang langka ini di dalam sampel, menyingkirkan sebanyak mungkin U-238. Untuk reaktor daya komersial, kita perlu meningkatkannya menjadi sekitar 3 hingga 5%. Sedangkan untuk senjata nuklir, pengayaan harus mencapai tingkat di atas 90%. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita tidak menggunakan reaksi kimia biasa untuk memisahkan mereka, seperti menyaring pasir dari air atau memisahkan garam? Jawabannya terletak pada elektron. Sifat kimia sebuah unsur murni ditentukan oleh jumlah dan susunan elektron yang mengorbit di sekitar inti atom, bukan oleh inti itu sendiri. Baik U-235 maupun U-238 memiliki tepat 92 proton, dan karenanya memiliki 92 elektron. Ini berarti, bagi zat kimia lain, kedua isotop ini terlihat, terasa, dan bereaksi dengan cara yang sama persis. Anda tidak bisa membakarnya, melarutkannya, atau mencampurnya dengan bahan kimia lain untuk memisahkan mereka. Satu-satunya perbedaan nyata di antara keduanya adalah massa mereka. U-238 memiliki 3 neutron ekstra di dalam intinya dibandingkan dengan U-235. 3 neutron kecil ini membuat U-238 sedikit lebih berat dengan selisih massa hanya sekitar 1,2%. Ya, hanya 1,2%, selisih inilah yang menjadi satu-satunya celah kita. Untuk mengeksploitasi perbedaan massa yang sangat kecil ini, para ilmuwan harus menggunakan prinsip fisika mekanik, bukan kimia. Kita harus menggunakan gravitasi, atau lebih tepatnya, gaya buatan yang jauh lebih kuat dari gravitasi bumi. Disinilah mesin sentrifugal mengambil alih peran utama dalam siklus bahan bakar nuklir. Namun, ada masalah besar berikutnya. Sentrifugal adalah mesin yang memutar cairan atau gas pada kecepatan tinggi untuk memisahkan material berdasarkan massa jenisnya. Masalahnya,
Uranium murni pada suhu ruangan adalah logam padat yang sangat keras. Anda tidak bisa memasukkan balok logam ke dalam sentrifugal dan berharap ia terpisah. Untuk memutar atom-atom uranium, kita harus mengubah logam padat tersebut menjadi bentuk fluida, idealnya adalah gas. Mengubah logam berat menjadi gas bukanlah perkara mudah. Proses ini membutuhkan rekayasa kimia yang sangat ekstrem dan berbahaya, yang menjadi langkah krusial sebelum pengayaan sebenarnya dapat dimulai di fasilitas. Tahap pengolahan kimia ini sangat rahasia dan rumit. Para insinyur kimia harus menemukan unsur lain yang dapat berikatan dengan uranium dan mengubahnya menjadi gas pada suhu yang relatif rendah tanpa mengganggu proses pemisahan massa nantinya. Pilihan unsur pendamping ini sangat menentukan keberhasilan seluruh proyek sentrifugal nuklir. Solusinya ditemukan pada unsur fluorin. Melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks, bubuk uranium oksida yang sering disebut yellow cake direaksikan dengan gas fluorin yang sangat reaktif. Proses konversi ini menghasilkan sebuah senyawa baru yang sangat luar biasa, uranium heksafluorida atau yang dikenal dengan rumus kimia UF6. Uranium heksafluorida adalah molekul yang unik. Ia terdiri dari satu atom uranium yang dikelilingi oleh 6 atom fluorin. Mengapa fluorin dipilih? Karena fluorin di alam hanya memiliki satu isotop stabil yang signifikan. Ini berarti setiap perbedaan massa dalam molekul UFM murni berasal dari atom uranium yang ada di tengahnya, bukan dari fluorin. Keistimewaan lain dari senyawa UF6 adalah titik sublimasinya. Pada suhu ruangan yang sejuk, UF6 berbentuk kristal padat berwarna putih. Namun jika dipanaskan sedikit saja, hingga sekitar 56 derajat Celcius, ia langsung menyublim. Artinya, ia berubah wujud dari benda padat langsung menjadi gas, tanpa melewati fase cair terlebih dahulu. Sifat inilah yang membuatnya sempurna untuk mesin sentrifugal. Kita bisa memanaskannya dengan mudah untuk mengubahnya menjadi gas yang bisa diputar, dan mendinginkannya untuk menyimpannya kembali dalam bentuk padat. Gas UF6 inilah yang akan menjadi bahan baku utama, yang dialirkan ke dalam ribuan silinder berputar di fasilitas pengayaan. Namun menggunakan UF6 membawa mimpi buruk tersendiri bagi para insinyur. Gas ini adalah salah satu zat paling korosif yang dikenal manusia. Ia akan dengan cepat bereaksi dan menghancurkan hampir semua jenis logam, plastik, atau karet yang disentuhnya. Ia bahkan bereaksi hebat dengan uap air di udara terbuka, membentuk asam yang mematikan. Oleh karena sifatnya yang sangat agresif ini, seluruh sistem perpipaan, katup, dan mesin sentrifugal itu sendiri harus terbuat dari material khusus yang tahan terhadap serangan korosi ekstrem. Seringkali, paduan aluminium khusus atau nikel tingkat tinggi digunakan untuk melapisi bagian dalam komponen, membentuk lapisan pelindung pasif. Selain itu, seluruh sistem harus dijaga dalam kondisi vakum absolut sebelum gas UF6 dimasukkan. Kehadiran kelembapan sekecil apapun akan menyebabkan gas tersebut mengkristal kembali menjadi padat, menyumbat pipa-pipa mikroskopis, dan menghancurkan keseimbangan rotor sentrifugal yang berputar pada kecepatan sangat tinggi. Penanganan gas berbahaya ini memerlukan protokol keamanan yang sangat ketat. Fasilitas pengayaan tidak hanya berhadapan dengan material radioaktif, tetapi juga dengan bahaya racun kimia yang mematikan. Setiap kebocoran kecil dalam sistem bukan hanya membuang material berharga, tetapi juga mengancam nyawa para pekerja dan fasilitas itu sendiri. Sekarang, dengan uranium yang telah berhasil diubah menjadi bentuk gas UF6 yang patuh, namun berbahaya, panggung telah disiapkan. Gas ini siap untuk dimasukkan ke dalam jantung fasilitas pengayaan, sebuah mahakarya presisi mekanik yang akan menguji batas-batas ilmu fisika material. Selamat datang di dalam mesin sentrifugal gas. Konsep dasar sentrifugal sebenarnya sangat sederhana dan bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda memutar sebuah ember berisi campuran air dan pasir dengan seutas tali. Pasir yang lebih berat akan terlempar ke dasar ember karena inersia, sementara air yang lebih ringan akan berada di posisi yang lebih dekat dengan tangan Anda. Gaya yang mendorong pasir keluar ini sering disebut gaya sentrifugal. Dalam fisika, ini adalah efek semu dari inersia suatu benda yang bergerak melingkar. Benda bermassa ingin terus bergerak lurus, tetapi wadah yang memutarnya memaksanya berbelok. Semakin berat benda tersebut,
semakin kuat kecenderungannya untuk menekan dinding luar wadah. Mesin sentrifugal gas menerapkan prinsip dasar fisika ini, tetapi pada skala dan intensitas yang sulit dibayangkan. Sebuah sentrifugal pengayaan uranium terdiri dari sebuah tabung silinder panjang yang disebut rotor, yang berputar di dalam selubung pelindung luar yang divakumkan. Gas UF6 dipompa masuk ke bagian tengah rotor yang sedang berputar ini, untuk menghasilkan gaya yang cukup besar guna memisahkan molekul UFM yang perbedaannya sangat tipis. Rotor tidak hanya berputar cepat, ia berputar pada kecepatan yang luar biasa ekstrem, seringkali melebihi 100.000 putaran per menit atau RPM. Ini berarti dinding rotor bergerak pada kecepatan supersonik, jauh lebih cepat dari kecepatan suara. Pada kecepatan rotasi yang gila ini, gaya sentrifugal yang dihasilkan di dalam silinder bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan kali lipat lebih kuat daripada tarikan gravitasi bumi. Di bawah pengaruh gaya buatan yang sangat mengerikan ini, hukum dinamika fluida mulai menunjukkan keajaibannya pada campuran isotop gas UF6. Molekul UF6 yang mengandung isotop uranium-238 yang sedikit lebih berat akan mengalami gaya sentrifugal yang lebih besar. Akibatnya, mereka terlempar dengan kuat ke arah luar, menumpuk dan memadat di dekat dinding bagian dalam rotor silinder. Ini menciptakan sebuah lapisan gas yang kaya akan isotop U-238 yang tidak kita inginkan. Sementara itu, molekul UF6 yang mengandung isotop langka uranium-235 yang sedikit lebih ringan, mengalami gaya dorong keluar yang sedikit lebih lemah, karena molekul yang lebih berat telah mengambil ruang di dekat dinding luar. Molekul yang lebih ringan ini terdesak dan tertinggal di bagian tengah silinder, lebih dekat ke sumbu putaran rotor. Pemisahan radial ini berat di luar, ringan di tengah adalah langkah pertama yang krusial. Namun, jika kita hanya mengandalkan putaran semata, tingkat pemisahan yang dicapai dalam satu mesin sentrifugal akan sangat kecil dan tidak efisien. Disinilah para ilmuwan menambahkan sebuah trik termodinamika yang sangat cerdas untuk melipat gandakan efeknya. Trik tersebut melibatkan penciptaan gradien suhu di sepanjang rotor. Bagian bawah sentrifugal dipanaskan secara perlahan, sementara bagian atasnya didinginkan. Perbedaan suhu ini dikombinasikan dengan gaya sentrifugal yang sangat besar, menciptakan apa yang disebut sebagai arus konveksi aksial atau pola aliran balik di dalam gas. Gas yang panas di bagian bawah akan memuai dan bergerak ke atas di dekat sumbu pusat silinder. Saat mencapai bagian atas yang dingin, gas tersebut menyusut menjadi lebih padat dan mengalir kembali ke bawah di sepanjang dinding luar silinder. Aliran konveksi naik turun ini bertindak seperti ban berjalan termodinamika di dalam mesin. Saat arus konveksi vertikal ini berinteraksi dengan pemisahan horizontal akibat gaya sentrifugal, sebuah sinergi yang luar biasa terjadi. Molekul U-235 yang ringan, yang sudah berkumpul di tengah, terbawa arus hangat ke atas menuju puncak silinder. Molekul U-238 yang berat di dinding, terseret arus dingin ke bawah menuju dasar silinder. Hasil dari arus konveksi ini adalah pelipat gandaan efek pemisahan di sepanjang rotor. Gas yang terkumpul di bagian atas sentrifugal menjadi jauh lebih kaya akan uranium-235. Ini disebut sebagai aliran produk atau gas yang diperkaya. Sementara gas di bagian bawah menjadi miskin U-235 yang disebut sebagai aliran ekor atau uranium terdepan. Dengan demikian, dari satu mesin sentrifugal tunggal, kita memiliki satu pipa masuk di tengah untuk gas mentah dan dua pipa keluar di kedua ujungnya. Satu untuk gas yang sedikit lebih kaya U-235 dan satu lagi untuk gas sisa. Desain mekanik yang elegan ini adalah puncak dari mekanika fluida terapan dan rekayasa presisi tinggi, namun kita harus kembali pada realitas fisika yang kejam. Perbedaan massa antara kedua isotop ini sangat-sangat kecil. Meskipun rotor berputar pada kecepatan supersonik dan dibantu oleh arus konveksi termal yang jenius, pemisahan yang terjadi dalam satu sentrifugal tunggal sangatlah marginal. Keuntungannya sangat mikroskopis. Sebenarnya, gas yang keluar dari bagian atas satu mesin sentrifugal hanya memiliki persentase U-235 yang meningkat sepersekian persen dibandingkan dengan gas yang masuk. Jika kita memasukkan gas dengan kemurnian 0,7%, yang keluar mungkin hanya 0,71%.
Ini sangat jauh dari target 3 atau bahkan 90%. Kapasitas satu mesin juga sangat terbatas. Karena kebutuhan akan presisi dan material berkinerja ekstrim, sentrifugal individual tidak bisa dibuat terlalu besar. Diameter rotor biasanya hanya sekitar 10 hingga 20 cm. Mereka hanya bisa memproses beberapa gram gas UFM pada satu waktu. Jadi, satu mesin saja sama sekali tidak berguna. Untuk mengatasi batas fisika dari satu mesin, para insinyur tidak memperbesar ukuran mesinnya, melainkan memperbanyak jumlahnya. Mereka menghubungkan mesin-mesin sentrifugal ini bersama-sama dalam sebuah jaringan masif yang sangat terstruktur, yang dalam industri nuklir dikenal dengan istilah kaskade. Inilah inti dari fasilitas pengayaan komersial. Kaskade adalah keajaiban logistik dan termodinamika. Konsepnya beroperasi dalam dua dimensi, seri dan paralel. Pertama, mari kita bahas koneksi seri, gas yang sedikit diperkaya dari produk atas mesin pertama, tidak langsung disimpan. Ia dipompa langsung menjadi bahan baku masukan untuk mesin sentrifugal kedua di tahap berikutnya. Mesin kedua ini memperkayanya sedikit lagi dan meneruskannya ke mesin ketiga, lalu keempat, dan seterusnya. Puluhan atau bahkan ratusan mesin dihubungkan secara seri dalam satu baris panjang untuk secara bertahap, tahap demi tahap meningkatkan konsentrasi isotop U 235 hingga mencapai tingkat kemurnian yang diinginkan. Jumlah tahapan seri menentukan tingkat akhir pengayaan. Jika Anda ingin membuat bahan bakar reaktor sebesar 4%, Anda mungkin membutuhkan puluhan tahap. Namun jika tujuannya adalah membuat bahan senjata kelas militer di atas 90%, barisan kaskade seri ini harus jauh lebih panjang, melintasi ratusan tahap berurutan. Namun, koneksi seri saja tidak cukup. Ingat, satu mesin hanya bisa menangani volume gas yang sangat kecil. Untuk menghasilkan bahan bakar dalam jumlah tonase komersial, kita harus memperbesar kapasitas pemrosesan. Disinilah koneksi paralel berperan. Di setiap tahap pengayaan, alih-alih menggunakan satu mesin, kita memasang banyak mesin berdampingan. Semua mesin dalam satu tahap paralel menerima gas dengan tingkat kemurnian yang sama, memprosesnya bersama-sama, dan menggabungkan hasil keluaran mereka. Semakin lebar kaskade pada tahap tertentu, semakin besar volume gas yang bisa diproses. Bentuk kaskade ini seringkali menyerupai piramida atau kerucut yang menyempit di bagian ujungnya. Mengapa menyempit? Karena pada tahap pertama, mesin harus memproses seluruh volume gas mentah yang masuk. Namun, saat gas bergerak maju dan U-238 secara bertahap disingkirkan, volume total gas yang mengalir ke tahap berikutnya menjadi semakin sedikit. Oleh karena itu, tahap akhir yang menghasilkan kemurnian tinggi membutuhkan lebih sedikit mesin yang beroperasi secara paralel. Lalu, bagaimana dengan limbahnya? Gas buangan yang keluar dari bagian bawah sentrifugal di tahap manapun masih mengandung sedikit U-235 yang berharga. Membuangnya begitu saja adalah pemborosan besar. Oleh karena itu, kaskade dirancang dengan sistem aliran balik yang cerdas untuk mendaur ulang material tersebut seefisien mungkin. Aliran ekor dari sebuah mesin tidak dibuang, melainkan dialirkan kembali ke tahap sebelumnya dalam kaskade. Gas buangan dari tahap ketiga, misalnya, memiliki tingkat kemurnian yang kira-kira sama dengan gas mentah yang masuk ke tahap kedua. Jadi, gas ini dicampur dan diproses ulang. Proses ini memaksimalkan ekstraksi setiap atom U-235 yang berharga. Hasil akhirnya adalah sebuah pabrik raksasa yang berisi puluhan ribu sentrifugal saling terhubung oleh jaringan perpipaan yang sangat rumit bak pembuluh darah. Mereka berputar serempak dalam keheningan vakum selama bertahun-tahun tanpa henti, perlahan-lahan memisahkan atom demi atom dalam sebuah tarian termodinamika berskala industri. Namun, menjalankan puluhan ribu mesin ini membawa tantangan rekayasa mekanik ekstrem yang mendorong batas kemampuan ilmu material manusia. Ingat, rotor sentrifugal berputar pada kecepatan supersonik. Pada kecepatan ini, gaya sentrifugal tidak hanya memisahkan gas, tetapi juga berusaha mencabik-cabik rotor itu sendiri dari dalam. Logam biasa akan hancur lebur seperti kaca jika diputar secepat itu. Oleh karena itu, rotor pada sentrifugal generasi awal dibuat dari paduan aluminium khusus berkekuatan tinggi.
Kemudian, teknologi beralih ke baja meraging, sebuah jenis baja super kuat yang awalnya dikembangkan untuk lambung kapal selam nuklir dan komponen roket luar angkasa. Saat ini, mesin sentrifugal canggih generasi terbaru tidak lagi menggunakan logam untuk rotornya. Mereka menggunakan tabung komposit yang terbuat dari serat karbon berlapis-lapis. Serat karbon jauh lebih ringan dan lebih kuat dari baja, memungkinkan rotor berputar jauh lebih cepat tanpa hancur, yang secara dramatis meningkatkan efisiensi pemisahan. Selain rotor, bantalan atau bearing yang menopang putaran juga merupakan mahakarya tersendiri. Bantalan mekanis biasa yang menggunakan pelumas bola besi akan terbakar atau hancur dalam hitungan menit pada kecepatan ratusan ribu RPM. Sentrifugal modern menyelesaikan masalah gesekan ini dengan menggunakan teknologi suspensi magnetik tanpa kontak. Bantalan magnetik bagian atas menahan rotor agar tetap mengambang di ruang vakum, murni ditopang oleh medan magnet. Sementara di bagian bawah, sebuah jarum baja super keras berputar di atas bantalan batu safir dengan gesekan yang hampir nol. Motor elektromagnetik kecil memutar rotor ini, mirip dengan prinsip kerja motor pada bor listrik, tetapi jauh lebih presisi. Tantangan rekayasa lainnya adalah resonansi. Setiap objek fisik, mulai dari gelas anggur hingga jembatan baja, memiliki frekuensi resonansi alaminya sendiri. Saat mesin sentrifugal dipercepat dari diam menuju kecepatan tertingginya, ia harus melewati beberapa titik frekuensi resonansi yang sangat berbahaya ini. Jika rotor dibiarkan berputar pada frekuensi resonansinya, getaran kecil akan diamplifikasi secara eksponensial, dan rotor akan hancur berkeping-keping karena bergetar hebat. Oleh karena itu, motor harus berakselerasi melewati zona bahaya ini secepat mungkin, dan rotor dirancang dengan struktur peredam khusus yang disebut bellow untuk menyerap getaran mikro. Satu kegagalan mesin bisa berakibat fatal. Jika satu rotor pecah pada kecepatan supersonik, serpihannya akan menembus selubung vakum dan menghancurkan mesin-mesin di sebelahnya. Reaksi berantai kehancuran mekanis ini bisa menghancurkan seluruh fasilitas kaskade dalam hitungan detik. Presisi dan keandalan operasional adalah harga mati. Karena efisiensi dan ukurannya yang relatif kompak, teknologi sentrifugal gas telah sepenuhnya menggantikan metode pengayaan lama seperti difusi gas. Fasilitas sentrifugal modern memakan ruang jauh lebih sedikit dan menggunakan energi 50 kali lebih efisien. Namun, keunggulan inilah yang menjadikannya masalah keamanan global yang kritis. Fasilitas sentrifugal sangat mudah disembunyikan. Berbeda dengan reaktor nuklir yang menghasilkan panas masif yang mudah dideteksi oleh satelit inframerah, fasilitas pengayaan sentrifugal memancarkan sangat sedikit jejak termal. Mereka bisa dibangun di bawah tanah yang dalam, di dalam gunung, atau disamarkan sebagai pabrik industri biasa. Selain itu, mesin yang sama persis yang digunakan untuk membuat bahan bakar reaktor sebesar 4%, dapat dengan mudah dikonfigurasi ulang untuk memproduksi uranium tingkat senjata sebesar 90%. Tidak perlu mengganti mesinnya, operator hanya perlu mengubah cara pipa-pipa kaskade tersebut dihubungkan dan mengulang prosesnya. Sifat penggunaan ganda atau dual use inilah yang membuat pengayaan uranium menjadi pusat perhatian Badan Pengawas Internasional, khususnya Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Tugas IAEA adalah memastikan bahwa teknologi termodinamika canggih ini murni digunakan untuk tujuan damai, menerangi kota-kota, bukan untuk menghancurkannya. Untuk melakukan ini, Inspektur IAEA memasang serangkaian sensor berteknologi tinggi di seluruh fasilitas kaskade. Mereka memantau segalanya secara real-time. Kamera pengawas khusus mengawasi setiap sudut, sementara segel tahan rusak dipasang pada katup-katup kritis untuk memastikan tidak ada aliran gas yang dialihkan secara diam-diam. Salah satu alat pemantauan paling canggih adalah spektrometer massa online yang terhubung langsung ke pipa kaskade. Alat ini secara terus-menerus mengukur rasio isotop U, 235 dan U, 238 dalam aliran gas UF6. Jika tingkat pengayaan tiba-tiba melonjak melewati batas komersial 5%, alarm akan langsung berbunyi di markas IAEA di Waina. Pengawasan ketat ini juga mencakup audit material fisik. Setiap gram uranium yang masuk ke dalam fasilitas dalam bentuk tabung gas UF6 mentah harus dihitung. Dan setiap gram yang keluar, baik sebagai produk bahan bakar
yang diperkaya maupun limbah ekor yang menipis harus cocok dengan perhitungan matematika, fisika yang ketat. Meskipun dengan semua sistem pengawasan ini, proliferasi nuklir tetap menjadi ancaman bayangan. Pengetahuan tentang cara membuat rotor serat karbon yang kuat, memprogram suspensi magnetik, dan merancang kaskade fluida yang efisien adalah informasi yang sangat dicari di pasar gelap internasional. Sejarah telah menunjukkan bahwa desain mesin sentrifugal seringkali dicuri atau diperdagangkan secara ilegal antar negara. Rantai pasokan untuk komponen presisi tinggi ini diawasi dengan ketat oleh hukum perdagangan internasional, namun para insinyur nakal selalu mencari celah untuk menduplikasi teknologi pemisahan molekul ini. Oleh karena itu, memahami fisika dan rekayasa di balik pengayaan uranium bukan hanya penting bagi mahasiswa teknik nuklir, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin memahami dinamika kekuatan geopolitik modern. Sentrifugal ini bukan sekadar alat industri, mereka adalah penentu keseimbangan kekuatan militer global. Keberadaan fasilitas sentrifugal di suatu negara seringkali menjadi titik fokus negosiasi diplomatik yang tegang, sanksi ekonomi yang melumpuhkan, atau bahkan ancaman serangan siber tingkat lanjut. Virus komputer terkenal seperti Stuxnet dirancang secara khusus untuk menyabotase sistem kontrol rotor ini, memanipulasi frekuensi resonansinya hingga hancur. Serangan siber tersebut membuktikan betapa rentannya keajaiban termodinamika ini terhadap manipulasi eksternal. Sebuah perubahan kecil pada kode komputer pengendali motor dapat mengubah sebuah fasilitas miliaran dolar menjadi rongsokan logam yang hancur berkeping-keping tanpa ada satupun rudal fisik yang ditembakkan. Ini adalah bukti nyata betapa presisinya sistem kaskade ini harus dipertahankan. Mereka adalah puncak dari rekayasa fisika manusia, memanipulasi hukum alam pada tingkat molekuler, namun sekaligus merupakan struktur yang sangat rapuh yang menuntut stabilitas operasional yang absolut dan tak tergoyahkan. Mari kita rangkum perjalanan fisika yang luar biasa ini. Kita mulai dengan batuan uranium biasa, mengekstraksi logam padat, dan mengubahnya menjadi salah satu gas paling korosif di dunia, uranium heksafluorida. Semua ini dilakukan semata-mata untuk membawa atom-atom tersebut ke dalam keadaan di mana mekanika fluida dapat diterapkan. Kemudian, kita memompanya ke dalam silinder serat karbon yang berputar pada kecepatan supersonik, menciptakan medan gravitasi buatan jutaan kali lebih kuat dari bumi. Gaya raksasa ini mengeksploitasi perbedaan massa sekecil 1,2% antara dua isotop yang secara kimiawi identik sempurna, dengan bantuan arus konveksi aksial yang didorong oleh gradien suhu panas di bawah, dingin di atas kita menggandakan efek pemisahan tersebut. Molekul berat terdorong ke bawah dan keluar, sementara molekul ringan dan langka terangkat ke atas menuju pipa ekstraksi menjadi bahan bakar yang sangat berharga. Dan akhirnya, kita menghubungkan puluhan ribu mesin ini dalam arsitektur kaskade yang kompleks, mengatur aliran seri dan paralel, mendaur ulang limbah secara efisien, hingga kita mengumpulkan cukup uranium 235 murni untuk menyalakan reaktor pembangkit listrik yang dapat menerangi seluruh kota besar selama bertahun-tahun. Itulah keindahan sekaligus kengerian dari sains terapan tingkat tinggi. Pemisahan isotop adalah salah satu pencapaian rekayasa paling luar biasa yang pernah dicapai umat manusia. Memahami cara kerjanya berarti memahami kekuatan dasar yang membentuk tatanan dunia modern kita hari ini, baik dari segi energi maupun keamanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah penjelasan tentang dinamika fluida dan termodinamika di dalam mesin sentrifugal ini cukup masuk akal? Fisika nuklir memang penuh dengan konsep yang melawan intuisi sehari-hari, tetapi jika dipecah secara visual, semuanya bermuara pada hukum alam yang logis dan terukur. Jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut tentang fisika nuklir, pengayaan uranium, atau tentang bagaimana reaktor daya menggunakan bahan bakar ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Kami selalu membaca dan berusaha menjawab rasa penasaran kalian dengan animasi sains yang lebih mendalam di masa depan. Jika animasi 3 dimensi dan penjelasan kami hari ini membantu kalian memahami konsep rumit ini, pastikan untuk menekan tombol like. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus memproduksi konten edukasi sains populer berkualitas tinggi di Indonesia. Share juga video ini ke dosen atau teman kuliah teknik kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Kenapa Itu Ya, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.
Di episode mendatang, kita akan membahas fenomena luar biasa lainnya, bagaimana alam secara tidak sengaja menciptakan reaktor nuklir alaminya sendiri jutaan tahun yang lalu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.